Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Aslam yang akan kagum dengan kebaikan hati dari Gia. Nah, kira-kira apakah nantinya pertemuan ini akan membuka jalan bagi Aslam dan juga Gia untuk menemukan takdir mereka? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana episode pertama dari sinetron Hidayah Cinta. Benar-benar sangat menakjubkan ya kawan-kawan. Ya, alur ceritanya begitu sangat keren. Meskipun episode pertama sudah dipenuhi dengan banjir air mata. Ya, Gia, seorang gadis yang sangat baik dan juga ceria, ternyata dimusuhi oleh seluruh warga kampung Mandapajaya ya kawan-kawan, karena Gia dianggap sebagai gadis pembawa sial. Karena pada saat kelahiran Gia, saat itu terjadi sebuah gerhana bulan merah, dan karena hal itu Gia juga telah menjadi piatu ya kawan-kawan sejak lahir, karena setelah ibunya melahirkan Gia, ibu Gia pun langsung meninggal dunia. Dan tak lama setelah itu hujan deras pun melanda desa Mandapajaya hingga membuat tanggul sungai jebol dan banjir bandang. Hal ini membuat keluarganya dan juga warga kampung benar-benar marah kepada Gia ya kawan-kawan, apalagi setelah Pak Ujang juga menikah lagi dengan Ibu Jaka. Ternyata Ibu Jaka juga meninggal dunia pasca melahirkan Jaka. Sejak saat itu, Gia dicap sebagai gadis pembawa sial dan bahkan hampir diusir oleh warga desa. Untung saja, Pak Lurah di sana masih berbaik hati dan masih mengizinkan Gia untuk tinggal di desa Mandapajaya. Meskipun pergerakan Gia harus dibatasi dan Gia boleh keluar rumah hanya 2 kali dalam sehari. Meskipun semua orang sangat membenci Gia karena Gia dianggap sebagai gadis pembawa sial, namun ada satu teman Gia bernama Indah, yaitu anak Pak Kades ya kawan-kawan, yang sangat baik kepada Gia. Begitu pula dengan neneknya yang begitu sangat menyayangi Gia. Bahkan neneknya rela melakukan apapun demi untuk kebahagiaan Gia. Ya, namun takdir berkata lain. Ketika Gia hendak dinikahkan dengan orang yang jauh lebih tua, ternyata orang tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Hal ini membuat warga desa pun menjadi semakin yakin bahwa Gia adalah sumber malapetaka. Oleh karena hal itu, bahkan Pak Ujang dan juga adik tirinya yaitu Jaka mengusir Gia dari kampung Mandapajaya. Sementara Aslam seorang pengusaha muda yang sangat terkenal, juga diisukan mendapatkan kutukan mata jahat ya kawan-kawan, sehingga ketika Aslam keluar rumah, hal itu akan membahayakan nyawa Aslam. Kita juga diperlihatkan flashback singkat tentang Aslam dan juga keluarganya ya kawan-kawan. Jadi Bu Hamisah adalah salah satu selingkuhan dari ayah Aslam ketika mereka tinggal di Turki ya kawan-kawan. Dan karena dendamnya, Bu Hamisah pun menukar bayi Aslam dengan anaknya agar Aslam mendapatkan penderitaan seperti apa yang dialami oleh Bu Hamisah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tak hanya itu, Aslam juga
harus menikah dengan gadis pembawa sial ya kawan-kawan, untuk menghentikan kutukan-kutukan buruk tentang Aslam. Oleh karena hal itu, Pak Rehmat juga sedang mengerahkan seluruh anak buahnya ya kawan-kawan untuk mencari gadis kampung yang disebut orang sebagai pembawa sial. Ya, sementara itu sebenarnya Aslam sudah bertemu dengan Gia ketika saat itu Gia datang ke sebuah masjid ya kawan-kawan, dimana di sana Gia sangat kelaparan karena memang Gia diusir oleh keluarganya. Gia bertemu dengan Aslam dan bahkan saat itu pertemuan pertama mereka membuat Aslam terlihat sangat mengamati Gia ya kawan-kawan. Dan apalagi nantinya Gia juga akan menyelamatkan Aslam ketika sepatu Aslam kemasukan kalajengking ya kawan-kawan. Aslam benar-benar sangat tertarik dengan keunikan yang dimiliki oleh Gia. Aslam benar-benar sangat berterima kasih karena Gia sudah memperingatkan Aslam dan menyelamatkan nyawa Aslam. Saat itu akhirnya mereka berdua pun berkenalan ya kawan-kawan, namun tanpa adanya sebuah sentuhan. Ya, seperti biasa Gia adalah gadis yang sangat alim sehingga Gia tidak sembarangan bersentuhan dengan laki-laki, apalagi bukan mahramnya. Aslam pun menjadi semakin penasaran dengan keunikan Gia tersebut ya kawan-kawan. Namun Aslam tidak pernah tahu jika hal ini akan membawanya untuk menemukan takdirnya. Ya, proyek Pak Rehmat di sebuah kampung Mandapajaya nantinya akan membuat Aslam menemukan takdir barunya, yaitu menikah dengan Gia. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Baru episode pertama saja sudah seluar biasa ini ya kawan-kawan. Apalagi di episode-episode yang akan datang pastinya akan semakin seru, semakin greget dan membuat kita semua penasaran. Karena di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Aslam yang akan semakin sering bertemu dengan Gia dan juga pastinya akan semakin sering berkomunikasi dengan Gia. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Apakah pertemuan Aslam dan juga Gia ini akan menimbulkan sebuah malapetaka atau justru sebaliknya malah akan menimbulkan sebuah berkah ya kawan-kawan? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.